Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 10 Juni 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Rut, pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dalam bahasa Batak Toba, sai dibalos jahuba matuho uhummu nadinggani, jala ikom marupa nagok maho sia jahuba, debatani Israel nani dapot tommu, laho maroding-oding tutoruni habuk kabongna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat renungan hari ini menceritakan pertemuan Rut dan Boaz yang menjadi titik balik dari kisah hidup Rut dan mertuannya Naomi yang semula diwarnai dengan kesedihan akibat penderitaan yang berat dan berangsur-angsur mulai membaik menuju sebuah kebahagiaan dan sukacita. Rut adalah seorang janda yang memilih untuk tetap setia dan rela bersama mertuanya setelah suami yang dikasihinya meninggal. Tidak hanya sekedar bersedia menemani dan mengikuti kemanapun mertuanya membawanya, Rut bahkan mengikuti kepercayaan Naomi menyembah Allah. Kesetiaan Rut sungguh terlihat dari perbuatannya yang berinisiatif melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya dan mertuanya dengan bekerja di ladang milik Boaz. Boaz berbuat baik kepada Rut sebagai bukti bahwa Tuhan Allah membalas perbuatan baik Rut kepada Naomi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, kasih setia Tuhan akan senantiasa memelihara dan menuntun hidup orang yang beriman. Begitu juga dengan tantangan yang Rut hadapi. Ia tetap melakukan yang terbaik bagi mertuanya. Hal ini tentu semakin membuka hati Boaz untuk menyatakan kemurahan hatinya kepadanya. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan dari nats ini. Yang pertama, kesetiaan dan pengorbanan. Keputusan Rut merupakan teladan luar biasa tentang kesetiaan dan pengorbanan. Seperti Rut yang setia kepada Naomi, mari kita menunjukkan kesetiaan dan kasih kepada keluarga, teman, dan sesama kita, terutama dalam masa-masa sulit. Yang kedua, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Boaz mengakui perbuatan baik Rut dan berdoa agar Tuhan membalas perbuatannya dengan berkat yang melimpah. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adil dan setia. Tuhan memperhatikan setiap tindakan perbuatan baik yang kita lakukan. Mari meyakini Tuhan akan memberikan upah atas setiap kebaikan kita. Ketiga, perlindungan Tuhan. Seperti anak-anak burung yang berlindung di bawah sayap induknya, demikianlah menggambarkan perlindungan Tuhan yang penuh kasih. Percayalah bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang aman dan penuh kasih untuk setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Keempat, ambil langkah iman. Jangan takut untuk mengambil langkah iman yang berani. Percayalah bahwa Tuhan akan membimbing, melindungi, dan memberkati setiap langkah yang kita ambil sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kepedulian kita kepada sesama bukan dilihat dari siapa yang hendak kita tolong, tetapi meyakini bahwa Tuhan ingin memakai kita sebagai saluran berkat atas kasih-Nya kepada semua ciptaannya.
Hal ini mengingatkan kita dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan Matius 25 ayat 35 dan 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Pernyataan Boaz kepada Rut di dalam ayat ini menjadi bukti bahwa kasih setia Tuhan nyata bagi orang yang tetap berpengharapan padanya. Tuhan memiliki banyak cara dan memakai orang-orang yang Ia mau pakai untuk menjadi pertolongan bagi kita. Tuhan selalu tahu waktu yang tepat untuk menggantikan segala duka cita kita menjadi sukacita. Tunjukkanlah kasih dan kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baiklah kepada siapapun, sebab kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita pada saat yang kita butuhkan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kekuatan dan hikmat agar kami tetap setia dan tulus dalam melakukan setiap tindakan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa rendah hati dan bersyukur bahwa segala yang kami capai dan miliki adalah karena anugerah-Mu. Bukakan hati kami agar melalui berkat dan anugerah yang kami peroleh dapat kami pakai menjadi berkat bagi sesama dan sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup setia dalam kebaikan. Immanuel.